Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memarahi para tersangka kasus narkoba saat rilis pemusnahan sabu seberat 144 kg di halaman Mapolrestabes Surabaya. Risma menceramahi salah satu pengedar narkoba, mengingatkan bahaya narkoba bagi masyarakat. Foto bersama. Kamu bisa bayangin kalau itu kena ibu atau kena adikmu? Lihat. Bisa bayangin kalau itu kena adikmu, kena ayahmu, kena ibumu. Bisa bayangin nggak? Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menceramahi salah satu pengedar narkoba perempuan. Tersangka pengedar narkoba ini pun hanya terdiam saat dimarahi oleh orang nomor 1 di Surabaya ini. Bisa bayangin nggak? Wali Kota perempuan pertama Surabaya ini semakin emosi ketika melihat salah satu tersangka memakai masker berlogo Persebaya, tim sepak bola kebanggaan warga Kota Surabaya. Bergegas, Risma mengganti masker berlogo Persebaya dengan masker berwarna putih. Pada rilis pemusnahan narkoba periode bulan Januari hingga Juni 2020, Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap 500 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap 693 tersangka pengedar, 41 diantaranya perempuan, serta menyita barang bukti narkoba, diantaranya sabu 145 kg, ekstasi 22.191 butir, dan pil double L kurang lebih 6 juta butir. Yang disisihkan untuk pembuktian dan kelebihan dari barang bukti yang ada berikutnya untuk mengantisipasi jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi, kemudian itu harus dimusnahkan secara cepat, secara efektif. Warga dan sopir truk di Palembang, Sumatera Selatan resah dengan aksi komplotan bajing loncat yang menjarah barang muatan truk. Aksi para pelaku bahkan berlangsung siang hari saat jalanan ramai. Ya, penunggu penyampainya, Len. Inilah aksi kawanan bajing loncat yang direkam warga di kawasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Meski jalanan tengah ramai dan siang hari, para pelaku tetap nekat naik ke truk dan menjarah muatan. Budaknya nyampak lah. Aksi bajing loncat ini meresahkan masyarakat, terutama para sopir truk yang kerap membawa muatan. Sopir mengaku tidak dapat berbuat banyak karena pelaku beraksi saat jalanan macet dan langsung kabur. Resah mas. Resah ya? Ya segera dibasmi lah kejahatan itu di jalan itu. Sementara itu Polrestabes Palembang Tengah menurunkan tim untuk memburu komplotan ini dan meminta agar sopir truk selalu waspada dan cepat melapor jika menjadi korban pelaku. Kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang akan melakukan penindakan terhadap kejadian itu. Kami berpesan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, apabila ada informasi segera sampaikan kepada kita untuk selanjutnya dapat kita lakukan penindakan. Kawasan Kertapati Palembang ini sendiri rawan aksi bajing loncat karena banyak akses menuju jalan lintas Sumatera dan banyak kendaraan besar yang lalu lalang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Misteri penemuan jasad perempuan di dalam kardus di Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan terapis pijat yang dibunuh pelanggannya yang tidak mampu membayar jasa korban. Inilah Yusron, tersangka pembunuhan sadis terapis pijat bernama Oktavia Widianti alias Monik yang jasadnya ditemukan dalam kardus lemari es di Jalan Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur. Pemuda berusia 20 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di rumah bibinya di Mojokerto. Kepada polisi, Yusron mengaku panik usai korban berteriak karena tidak mampu membayar uang tip pada korban. Sebelumnya pelaku setuju membayar jasa pijat plus sebesar Rp950.000.
Polisi menyita barang bukti di antaranya kardus yang digunakan untuk menyembunyikan jasad, kompor gas portabel, pisau, dan alat kontrasepsi. Tersangka kini meringkuk di sel tahanan Polrestabes Surabaya dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, seorang perempuan muda ditemukan tewas di dalam kardus lemari es bekas di sebuah rumah kawasan Jalan Lidah Kulon 2B Surabaya pada hari Rabu kemarin. Korban ditemukan dengan kondisi luka sayatan di leher dan tangan serta kaki kanan yang terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait jasad perempuan dalam kardus sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sudamiran. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hasil pendalaman oleh petugas, benarkah kesimpulan yang dilakukan ini secara spontan, bukan berencana? Ya, betul sekali hasil penyidikan kita bahwa berawal dari pemesanan pelaku terhadap korban setelah disepakati harga. Kemudian setelah selesai korban meminta tambahan untuk tip sekitar 300.000. Karena cara memintanya dengan nada tinggi, akhirnya pelaku membekap mulut korban supaya tidak teriak. Tapi karena masih berontak, akhirnya korban mengambil pisau lipat yang ada di tas pelaku dengan menusukkan di bawah leher kanan korban sebanyak 4 kali. Kemudian setelah berhasil menghilangkan nyawa, kemudian pelaku ingin menghilangkan jejaknya dengan cara membakar kaki korban. Tapi setelah terbakar sebagian jari-jarinya, dihentikanlah pembakaran itu, akhirnya disimpan kembali ke kardus lemari es, kemudian disimpan dalam kamar. Kemudian sekitar jam 5, pelaku merasa panik, kemudian melarikan diri ke tempat keluarganya di daerah Ngoro, Mojokerto. Setelah kita lakukan olah TKP, kita dapat mengidentifikasi pelaku, kemudian kita koordinasi dengan Polres Mojokerto, kemudian kita dapat melakukan penangkapan di rumah keluarganya di daerah Ngoro, Mojosari. Pak, ini pelaku membunuh korban, kemudian memasukkan dalam kardus, kemudian dibuang begitu jasadnya. Apakah semua ini dilakukan seorang diri, Pak? Ya, betul sekali. Hasil penyidikan pelaku seorang diri dan dia melakukan dengan cara dia yang telah saya sampaikan di awal, dia lakukan sendirian. Apakah korban dan juga tersangka ini mengenal sebelumnya, Pak? Hubungannya seperti apa? Sebelumnya tidak kenal, kebetulan dia pemesannya menggunakan online ya, melalui Facebook, kemudian juga ada aplikasi Spa Surabaya, kemudian terhubunglah kepada korban, kemudian datang ke alamat pelaku. Oke. Bagaimana keseharian tersangka ini, Pak? Apa sebetulnya profesi yang bersangkutan? Profesi pelaku, dia semester di salah satu universitas swasta di Surabaya. Oke. Apakah tersangka ini memiliki catatan jejak kriminal, Pak? Sampai saat ini pelaku belum tercatat pernah melakukan perbuatan tindak pidana. Pak, jadi pembunuhan yang dilakukan tersangka ini spontan begitu karena korban berteriak, lalu panik, kemudian membunuh korban begitu, Pak? Betul. Hasil penyidikan sampai saat ini tidak ada perencanaan untuk melakukan menghilangkan nyawa korban itu. Apakah tersangka sempat melarikan diri, Pak, sebelum akhirnya ditangkap? Betul sekali. Jadi dengan kepanikannya itu, kemudian dia pergi ke rumah saudaranya, yaitu bibinya di daerah Ngoro, Mojokerto. Kemudian menceritakan kepada bibinya, tapi hampir bersama dengan olah TKP kami untuk mengidentifikasi pelaku dan kita melakukan pelacakan ada di sana. Kemudian kita koordinasi dengan polisi setempat, kita dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Oke. Bagaimana metode pemesanan yang dilakukan tersangka terhadap korbannya ini, Pak, terapis pijat?
Bagaimana, Mas? Ya, bagaimana tersangka mengontak korbannya sebetulnya, Pak? Karena disebutkan ini kan jasa terapis pijat, Pak. Ya betul. Jadi dari aplikasi Jasa Sepa Surabaya kita mendapatkan nomor telepon itu, kemudian tersambunglah kepada korban janjian untuk dapat datang ke alamat pelaku di Lidah Kulon 2B nomor 20. Karena pelaku korban tidak tahu alamat itu, kemudian janjian di salah satu pom bensin, kemudian dijemput oleh pelaku untuk diajak ke rumah pelaku. Pak, jika memang tersangka tidak mampu membayar jasa yang ia pakai begitu, mengapa tersangka kemudian memesan begitu, memesan pijat begitu, layanan pijat kepada korban? Apa keterangan yang bisa digali dari tersangka ini, Pak? Sebenarnya tersangka sudah menyiapkan untuk jasa itu, karena kalau hanya pijet saja itu hanya 300-400, sedangkan tersangka mempunyai uang 950. Kemudian karena menawarkan jasa plus-plus, akhirnya disepakati 950. Setelah selesai melakukan tugasnya di korban untuk pemijatan dan plus-plus, akhirnya korban meminta tambahan tip 300. Itulah yang menjadi persoalan karena tidak ada perjanjian di sebelumnya. Dan cara memintanya dengan nada tinggi, pelaku merasa takut nanti teriakan itu didengar oleh tetangganya, akhirnya terjadi cekcok dan untuk membekap mulut, dan terjadilah apa yang saya sampaikan tadi. Apakah tersangka nantinya akan dikenakan pasal pembunuhan berencana, Pak? Untuk hasil penyidikan kami, kita terapkan pasal pembunuhan 338 KUHP, jadi tidak menggunakan pasal perencanaan. Terima kasih AKBP Sudamiran, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya sudah berbincang bersama kami. Seorang wanita dihakimi masa karena kedapatan mencuri uang 13 juta rupiah di sebuah toko kelontong di Pidijaya, Aceh. Polisi kemudian meringkus pelaku dan 2 orang lainnya karena telah beberapa kali mencuri di pertokoan. Seorang wanita tertangkap basah mencuri uang 13 juta rupiah di salah satu toko kelontong Kabupaten Pidijaya, Aceh. Warga pun menghakimi pelaku dan menggunting paksa rambut pelaku. Tindakan warga ini terekam dalam video amatir dan viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku. Ternyata dalam beraksi pelaku tidak seorang diri. 2 orang lainnya yang diduga kerap mencuri di pertokoan juga ditangkap. Kita mendapat informasi dari warga bahwa telah diamankan seorang ibu yang berinisial Jul. Jadi pihak warga yang ada di Pasar Bandar 2 menghubungi personil Polsek Bandar 2. Setelah mendapatkan informasi, anggota langsung menuju ke TKP dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Bandar 2. Selain meringkus 3 pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang jutaan rupiah dan sejumlah telepon seluler. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Dalam 1 pekan, Perancis telah dilanda gelombang unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Selengkapnya kami hadirkan saat lagi.